Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bantahan ketiga terhadap kaum khawarij. Ojo nglamun. Wa amma da'wahum annal hukma amun. Adapun dakwaan mereka bahwa hukum ini bersifat umum, lalu kalau ditaksis katanya bertentangan dengan Quran, itu benar-benar bodoh. Wa takhsisuhu, kata orang Khawarij, mentaksis hukum yang umum, katanya mukhalifun, berlawanan lil Qur'ani, kepada Al-Quran. Nah, pendapat seperti ini fajahlun, adalah suatu kebodohan, mutbaqun, benar-benar bodoh, bodoh total, bodoh sepenuhnya. Ala tara anna katsiran minal ahkam, tidakkah Anda melihat bahwa banyak hukum dalam Al-Quran ja'at ammatan, hukum itu datangnya dalam Quran secara umum. Wa khassasatha as-sunnatun nabawiyah, dan sunnah nabilah yang mentakhsisnya. Mislu qawlihi, semisal firman Allah, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangannya. Ini tangan ini umum, jari, apa pergelangan, apa sampai siku, apa sampai lengan ini dipotong. Yang memerinci itu sunnah. Lalu yang dipotong itu semua orang, termasuk orang tua nyolong miliknya anak, apa dipotong? Anak nyolong miliknya orang tua, apa dipotong? Anak belum balik, bayi TK nyolong, apa dipotong? Nah, semua ada ketentuan yang memerinci itu sunnah. Jadi biasa dalam Quran disebut secara umum, lalu yang memerinci sunnah, dan itu enggak bertentangan, Mas. Fa inna hadzal lafdha amun, sungguh lafaz tentang pencuri dipotong tangannya itu bersifat umum. Yasmalu kulla sariqin, mencakup setiap pencuri. Hatta walau kanat sariqatuhu li syai'in haqir wa tafih, meskipun pencuriannya nyuri sesuatu yang sangat remeh-temeh, wa tafih ya sama remeh-temeh, wa ala da'wahum, dan sesuai dengan dakwaan kaum Khawarij, yang bagi an naqta'a yadaman saraqa falsan, maka kita patut memotong tangan orang yang mencuri meskipun hanya duit seripis. Apa dah? Nggak apa-apa. Nah, kalau sampai nyuri duit receh dipotong ya aneh. Ya, berdasar dakwaan kaum Khawarij itu, maka kita akan memotong tangan pencuri yang hanya mencuri duit receh, au ibrotan, atau hanya mencuri dom, mencuri jarum, mosok dipotong tangannya. Alasannya ayatnya bersifat umum. Ma'anna sunnatan nabawiyah qad khassasat hadzal hukma, padahal sunnah Nabi telah mentaksis hukum potong tangan ini. Wa qayyadathu bi rubai dinar, dan sunnah membatasi hukum potong tangan dengan mencuri minimal 1/4 dinar, bukan sembarang. Mosok nyolong paku siji dipotong
tangannya aneh. Kaum Khawarij, kaum Wahabi itu aneh. Ya. Au ma qimatuhu asharatu darahim, atau mencuri sesuatu yang nilainya, harganya 10 dirham. Wa kadzalika qauluhu ta'ala, demikian pula firman Allah Ta'ala umum, mana? Wa ummahatukumul lati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah. Yang enggak boleh dinikah mahram siapa? Ibu yang pernah menyusui kamu, meskipun tidak melahirkan kamu. Orang perempuan pernah menyusui kamu, meskipun bukan ibu asli, itu menjadi mahram. Lah menyusui itu seberapa? Yang menentukan sunnah. Lalu umur berapa anak disusui jadi mahram? Ketentuannya ada di sunnah. Quran hanya sifat umum, ya. Jadi lumrah sekali Qurannya bersifat umum, rinciannya ada di sunnah, bukan berarti bertentangan. Wa akhawatukum minar radha'ah, dan saudara perempuan sepersusuan. Lam tanussal ayatu illa ala hurmatil Ayat ini tidaklah mengenas, tidak menetapkan kecuali kemahraman seorang ibu dan saudara perempuan minar radha'ah karena persusuan. Ma'anna Rasul, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayana menerangkan annahu yahrumu minar radha' ma yahrumu minan nasab, bahwa sungguh bisa menjadi mahram karena persusuan sama dengan yang menjadi mahram karena nasab. Halo, aja nglamun. Kalau karena nasab yang jadi mahram itu saudara perempuan, keponakan, bule, ya, ibu, mbah yud, cucu, semuanya itu menjadi mahram karena nasab. Maka yang menjadi mahram karena persusuan sama. Kalau sampean disusui Bu Umi misalnya, Bu Umi mahrammu, anaknya Bu Umi yang pernah disusui Bu Umi juga mahrammu, terus anaknya dia berarti keponakan sepersusuan juga mahrammu, ya. Saudaranya Bu Umi berarti bule sepersusuan, itu ya mahram. Yang menjadi mahram karena persusuan itu sama dengan yang menjadi mahram karena nasab. Ketentuan itu adanya di sunnah, bukan di Quran. Fayajibu antakuna hurmatul binti minar radha'ah mukhalifatan lil Quran. Harusnya kemahraman anak karena persusuan, sebab yang disebut ayat itu kemahraman saudara. Kemahraman anak enggak disebutkan. Kemahraman anak karena persusuan berarti bertentangan dengan Quran, sesuai dengan dakwaan kaum Khawarij. Wal Qur'anu naha 'anil jam'i bainal ukhtain. Al-Qur'an melarang ngeropel di antara dua saudara perempuan. Apa misalnya Fatimah sama Aisyah saudara. Ketika sama nikah Fatimah enggak boleh menikah Aisyah. Wong loro mau ropel iku enggak boleh. Termasuk enggak boleh ngeropel saudara sepersusuan. Faman qala bi hurmatil jam'i bainal ammati wa binti akhiha
awil khalati wa binti ukhtiha yajib an nahkum alaihi bimukhalafatil Qur'an. Ulama yang mengatakan haram mengeropel antara bibi dengan keponakannya atau antara kholah itu bibi dari ibu dengan keponakannya, ulama yang mengatakan itu, maka harus kita hukumi bahwa ulama tersebut bertentangan dengan Quran kalau nuruti pendapatnya kaum Khawarij. Wa hadza jahlun wadih. Ini mas nyata-nyata bodoh, tolol amat ini ya. Koplak, layas turu, kebodohan ini enggak pantas keluar min muslimin dari seorang muslim, akilin yang berakal sehat. Qala al-allamah al-alusi fi tafsirihi ruhil ma'ani. Al-allamah al-alusi dawuh dalam tafsir beliau yang berjudul Ruhul Ma'ani. Waqad ajma'as sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum, benar-benar sahabat telah berijma', wa man taqaddama, dan para ulama yang terdahulu minas salaf, dari golongan ulama salaf, wa ulama'il ummah, dan ulama dari kalangan umat Islam, wa a'immatil muslimin, dan para imam madhabnya umat Islam, semuanya telah bersepakat ala annal muhsana yurjamu bil hijarati hatta yamut, bahwa bazina yang sudah muhson, bazina yang sudah berkeluarga, dia dirajam, dilempari dengan batu sampai mati. Wa ingkarul khawarij dzalika batil, dan penentangan oleh kaum khawarij terhadap hukum rajam itu sesat, batal. Li'annahum in angkaru hujjiyata ijma'is sahabah fajahlun murakkab. Sebab kalau khawarij itu menentang kehujjaan ijma' sahabat, jadi sahabat berijma', mereka tentang, menentang ijma' itu mas, fajahlun murakkab, itu kebodohan kuadrat. Apa bodoh kuadrat? Bodoh bertumpuk. Wa in angkaru wuqu'ahu, jika kaum khawarij menentang terjadinya rajam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liingkarihim hujjiyata khabaril wahid, karena kaum khawarij mengingkari kehujjaan hadis ahad, fahuwa ba'da butlanihi bidalil laisa mimma nahnu fihi. Maka menentang rajamnya Nabi itu ba'da butlanihi bidalil, di samping penentangan itu batal berdasar dalil, laisa mimma nahnu fihi, menentang hadis ahad tidak termasuk apa yang sedang jadi bahasan kita. Li'anna thubutar rajmi minhu, karena adanya atau karena kesahihan riwayat rajam minhu oleh Nabi Muhammad SAW, itu mutawatirul makna, secara makna mutawatir, bukan hadis ahad mas, tapi hadis mutawatir. Wahum kasairil muslimin yujibunal amal bil mutawatir maknan. Padahal kaum khawarij sendiri seperti umat Islam yang lain mewajibkan mengamalkan hadis mutawatir makna.
kal mutawatir lafdhon, seperti wajib mengamalkan mutawatir secara lafdhon. Jadi orang Khawarij tidak konsisten. Illa anna inkhirafahum anis sahabah wal muslimin, hanya saja penyelewengan kaum Khawarij, menyimpangnya kaum Khawarij dari para sahabat dan ijma'nya umat Islam, penyimpangan itu awqa'ahum, telah menjerumuskan kaum Khawarij fi jahalatin katsirah, dalam banyak kebodohan. Walihada hina abu ala Umar ibn Abdul Aziz al-qawla birrajmi min kaunihi laisa fi kitabillah alzamahum bi'adatir raka'at wa maqatir zakat. Faqalu dzalika min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam wal muslimin. Wa qala lahum hadza aidan kadzalik. Karena itulah ketika kaum Khawarij mengkritik Umar bin Abdul Aziz fatwa rajam dengan alasan rajam itu tidak ada di dalam Al-Quran, alzamahum bi'adati raka'at. Maka Umar bin Abdul Aziz membungkam mereka dengan jumlah rakaat di dalam sholat. Ayo, perintah sholat ada di dalam Quran. Tapi sehari sholat 5 kali, jumlah rakaat itu berapa? Enggak ada di dalam Quran. Apa kamu akan mengingkari zuhur 4 rakaat, subuh 2 rakaat, dengan alasan enggak ada dalam Quran? Kok bodoh amat orang? Ya, repot kaum Khawarij. Wa maqadiriz zakat, dan tentang ukuran-ukuran zakat. Fitrah sekian, nisab sapi sekian, nisab tanaman sekian, hasil panen. Itu enggak ada dalam Quran, adanya dalam sunnah. Toh kaum Khawarij memakai itu. Faqalu, lalu kaum Khawarij mengatakan, loh itu kan dari prakteknya Nabi, kami ikut saja. Wal muslimin, itu dari prakteknya umat Islam. Faqala lahum, lalu Umar bin Abdul Aziz ganti ngucap pada kaum Khawarij, wa hadza aidun kadzalik, loh masalah rajam juga seperti itu mas, sama. Ada dalam sunnah, meskipun enggak disebut dalam Quran. Wa muraduhu annahum lamma ihtajju alaihi bi'adami wujudi rajmi fil Quran. Maksud dari Umar bin Abdul Aziz ini adalah bahwa ketika kaum Khawarij berhujjah kepada Umar bin Abdul Aziz, apa hujahnya? Tidak ada rajam di dalam Quran. Maka sa'alahum an adati rakaati salat. Umar bin Abdul Aziz ganti bertanya kepada kaum Khawarij tentang jumlah rakaat di dalam salat. Apa ada dalam Quran? Hal hiya madhkuratun fil Quran? Apakah jumlah rakaat salat itu disebut dalam Quran? Kan enggak ada tuh. Wa an miqdari nisabiz zakat. Dan Umar bin Abdul Aziz bertanya tentang ukuran nisabnya zakat, wa syuruti wujubiha, dan syarat wajib zakat. Hal huwa mawjudun fil Quran? Apa syarat nisab itu ada dalam Quran? Falamma aqarru bi anna hadza sabata minan nabi, ketika kaum Khawarij mengakui bahwa jumlah rakaat nisab zakat itu diriwayatkan sahih dari Nabi, juga dari perbuatan umat Islam, aqama alaihimul hujjah, maka Umar bin Abdul Aziz menegakkan hujjah atas kaum Khawarij
Bidzalika dengan demikian tadi. Apa? Kalau you bilang rakaat salat ada dalam sunnah, kalau you bilang nisab zakat ada dalam sunnah, maka sejatinya rajam juga ada di dalam sunnah. Kenapa kamu kok apa tadi? Plan. Syahadatun shadiqah wa basiratun nafidah. Satu kesaksian jujur dan pandangan yang sangat awas, maksudnya cerdas. Wa ka'anni bil Faruq Umar ibn al-Khattab alladhi ja'ala Allahu al-haqqa ala lisani wa qalbihi wa qad ulhima amra haula'il khawarij fa kashafa nawayahum wa atla'an nasa ala khabati aqidatihim fa khataba 'ala al-mimbar wa kana fi maqal. Seakan aku ketemu Umar ibn al-Khattab al-Faruq yang mana Allah telah menjadikan hak di lesannya Umar, juga di hatinya Umar. Wa qad ulhima, dan Umar benar-benar mendapat ilham dari Allah tentang perilaku kaum Khawarij ini. Fakashafa nawayahum, Umar bin Khattab membongkar niat jahatnya kaum Khawarij. Wa atla'an nas, dan Umar bin Khattab memberitahukan kepada umat manusia tentang khabati aqidatin, busuknya akidah kaum Khawarij. Fa khataba 'alal mimbar, Umar bin Khattab berkhutbah di atas mimbar, dan di antara yang dia ucapkan begini, Innallaha ba'atha Muhammadan bil haqq, sungguh Allah telah mengutus Muhammad dengan hak. Wa anzala 'alaihil kitab, dan Allah turunkan kepada Muhammad Al-Qur'an. Fakana fima unzil 'alaihi ayatul rajmi, maka di antara wahyu yang diturunkan pada Muhammad yaitu ayat tentang rajam. Mana ayat rajam itu? Yakni biha qaulahu ta'ala. Dia maksudkan tentang ayat rajam ini firman Allah Ta'ala, As-syaikhu was-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah. Dahulu ini menjadi ayat Quran, tapi akhirnya mansukh, dihapus. Orang yang sudah nikah laki-laki namanya syaikh. Orang yang sudah nikah perempuan namanya syaikhah. Apabila dua-duanya zina, selingkuh, maka rajamlah kedua-duanya. Jadi kalau Khawarij bilang enggak ada wahyu, ada mas wahyu. Meskipun pada akhirnya bacaannya dihapus, tapi hukumnya tetap berlaku. Al-battata, sama sekali, pasti. Nakalam minallah, sebagai hukuman dari Allah. Wallahu azizun hakim. Faqara'naha, dahulu kami pernah membaca ayat ini. Wa wa'ainaha, dan kami pun pernah menghafalnya. Wa rajama Rasulullah, Rasul pun merajam. Wa rajamna, kami pun khalifah juga melaksanakan rajam. Ba'dahu, setelah Nabi wafat. Nah, lalu Umar nyindir kaum Khawarij. Wa akhsha an yatula bin nasi zaman. Aku takut zaman waktu terlalu lama dialami umat manusia. Nah, setelah ribuan tahun, jangan-jangan ada orang bilang enggak ada hukum rajam, ya. Ternyata enggak sampai nunggu ratusan tahun, Mas. Di zaman Ali sudah ada yang berpendapat kayak begitu, yakni kaum Khawarij. Fayaqulu qail, lantas ada orang berucap, la najidur rajma fi kitabillah.
kami enggak mendapatkan dalil hukum rajam dalam Al-Quran. Fayadillu bitarki faridatin anzalahallah fi kitabih. Sehingga dengan begitu mereka menjadi sesat. Mengapa sesat? Karena meninggalkan kewajiban yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Ala wa inna rajma haqqun ala man zana. Ingat, rajam itu benar adanya bagi orang yang berzina idza uhsina, padahal dia sudah muhson, sudah berkeluarga minar rijal awin nisa, baik itu laki-laki maupun perempuan. Wa qamat al-bayyinah, dan ada bukti, au kana hamlun, atau hamil enggak bisa mungkin mas, ya benar-benar berbuat zina nyatana hamil, au i'tirafun, atau ngaku nggih kula nglampahi, enggak ada bukti tapi ngaku, ya kena. Wallahi laula an yaqulan nas, demi Allah, andai orang tidak mengatakan zada fi kitabillah, Umar bin Khattab nambahi Al-Quran, andai orang enggak menuduh Umar nambah-nambahi Quran, lakatab Tuhan, pasti ayat tadi akan aku tulis, ditulis masuk di dalam Quran. Nah, tapi karena sudah dinasakh, apa boleh buat? Ya enggak boleh ditermasukkan di dalam mushaf. Al-hukmu tsalits, hal yujma'u bainar rajmi wal jaldi, apakah dikumpulkan ya rajam ya cambuk, atau kalau sudah dirajam enggak usah dicambuk, atau dirajam dan dicambuk. Zahaba ahlul zahir al-Fatihah.